Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala hadithi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bermajlis bersama di satu tempat yang insya Allah ini menjadi wasilah bagi turunnya banyak kebaikan dari Allah, di satu tempat yang semoga ini menjadi wasilah bagi turunnya rahmah dan keberkahan dari Allah, sehingga itu semua menjadi bekal bagi kita untuk kemudian kita mendapatkan istiqamah hingga akhir kehidupan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah memuja dan memuji Allah, berikutnya kita sampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, di dalam Al-Quran Allah mengangkat sebagian kaum dan Allah menghinakan sebagian kaum. Ada manusia-manusia yang namanya disebut di dalam Al-Quran, tapi masalahnya ada orang-orang yang disebut namanya di dalam Al-Quran disebabkan karena kemuliaannya, dan ada pula orang-orang yang disebut namanya di dalam Al-Quran akan tetapi disebabkan karena kehinaannya. Yang itu artinya tidak semua orang terkenal itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Nabiullah Musa terkenal, berulang kali kisahnya digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah apalagi paling banyak di sana. Sampai di dalam Quran surah Al-Ahzab pun Allah jelaskan bagaimana Musa. Kenapa Nabiullah Musa sampai terkenal semacam itu? Oh, karena perjuangannya, karena semangat dakwahnya, karena semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya. Selain Musa, ada juga tokoh terkenal, tapi bukan karena kemuliaannya, melainkan karena kehinaannya. Siapakah itu? Fir'aun. Fir'aun terkenal, tapi bukan karena dia baik, bukan karena dia soleh, bukan karena dia mempunyai jejak perjuangan li'ila'i kalimatillah, akan tetapi dia terkenal karena kecongkakannya, sehingga kemudian Allah membinasakannya di kedalaman Laut Merah. Jadi kalau sekarang ini ada banyak orang pengen terkenal, hadirin, bikin konten, diupload di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube. Boleh atau tidak Ustaz? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Akan tetapi jangan sampai kita melupakan jati diri kita sebagai manusia.
Jati diri kita sebagai manusia digambarkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi bagaimana caranya kita ini ketika bikin konten pun nilainya nilai ibadah. Kita bikin video, videonya nilai ibadah. Kita bikin updatean postingan di medsos kira-kira bernilai ibadah. Postingan tentang dakwah, postingan tentang nasihat, postingan tentang mau'izah, seruan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan lupakan itu. Sehingga ketika seseorang mau terkenal dan kemudian dia menghalalkan berbagai macam cara, saya ini postingan dakwah nggak viral-viral. Akhirnya gimana caranya supaya postingan saya viral? Ganti dengan postingan judi online. Saya mau posting dakwah, tapi ternyata yang nge-like sedikit, yang nge-share sedikit, yang komen apa lagi? Sepi ternyata postingan dakwah. Udahlah, ganti aja postingan dangdutan, postingan joget-jogetan, postingan TikTok. Hancur, Pak. Iman seseorang hancur karena ngejar FYP, karena ngejar viral. Nggak peduli sekalipun harus menghinakan diri. Padahal orang yang beriman nggak seperti itu. Orang yang beriman prinsipnya gimana caranya saya ini setiap sudut aktivitas kehidupan kita bernilai ibadah, bernilai dakwah. Sebab Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk beribadah, bukan untuk bikin konten, bukan untuk bikin video, bukan untuk posting joget-joget, tapi untuk ibadah. Sehingga ketika bikin konten pun nilainya nilai ibadah. Tentang apa itu? Tentang dakwah. Ustaz Fahmi sekarang kalau ceramah seringnya diupload di media sosial. Tujuannya untuk apa, Ustaz? Saya ini, Pak, sedang mencari athar, jejak peninggalan saya. Barangkali nanti saya mati, video saya masih banyak yang lihat, masih bermanfaat. Maka saya berharap dengan itu kemudian menjadi pahala jariah bagi saya. Kenapa hanya dakwah, Ustaz? Ya karena saya bisanya itu. Saya mau infak sodakoh, uang saya pas-pasan. Saya mau bagi-bagi beras saya pas-pasan. Mau berbagi sembako apalagi. Itu sebetulnya tugas pemerintah. Itu tugas pemimpin. Sebab yang namanya pemimpin itu ri'ayatu syu'unil ummah, ngurus urusan umat, ngurus urusan rakyat. Dipermudah, jangan dipersulit. Ini justru rakyat dipersulit, saudara. Tugu tabung bas melon bae kok mending pangkalan coba. Inilah prinsipnya, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Lamun gawe angel kenapa kudu digegampang? Kan error, hadirin. Ibu-ibu, bapak-bapak beli gasnya sekarang di warung apa di pangkalan? Di warung apa di pangkalan? Pangkalan. Nyatau beli lu jari sun kenapa? Memang kehilangan fungsinya, kehilangan perannya. Ada yang bilang, Ustaz tuh jangan cuma ngomong aja, berbagi, sodako, infak. Tuh banyak orang miskin tuh bagi-bagi sama mereka. Itu bukan tugasnya Ustaz. Itu tugasnya pemerintah. Kita punya pemerintah buat apa? Kita udah bayar pajak kok, orang-orang miskin yang ngurus kita juga. Itu tugasnya pemerintah. Tapi kan pemerintah repot ngurusi apa? Ngurusi Pandai Indah Kapuk di Tangerang atau gimana? Ajib, subhanallah. Jadi hadirin rahimakumullah, perbedaan zakat dengan pajak di negara Wakanda ini, kalau zakat itu dari orang kaya untuk orang miskin, tapi kalau pajak dari orang miskin untuk orang kaya. Nyato beli lu cari sun kenapa? Jadi tugas mereka. Yang Ustaz cuma bisa ngomong baik. Ya saya tugasnya dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi ada orang-orang yang terkenal karena kemuliaannya, karena karyanya. Ada orang-orang yang terkenal karena kehinaannya. Kita tinggal pilih. Yang jelas Allah mengkaruniakan akal kepada kita, mengkaruniakan hati nurani kepada kita. Jangan sampai kemudian kita saking pengen terkenal, saking pengen viral, kita bikin konten semau sendiri, nggak peduli sekalipun melanggar syariat. Alasannya apa? Saya konten dakwah sepi, nggak ada yang like, nggak ada yang nge-share, apalagi yang komen. Wah, sekali saya bikin konten joget-joget langsung berubul yang nge-like and share-nya banyak. Rusak orang yang semacam ini. Ngejar FYP, ngejar viral, tidak peduli sekalipun melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal potensinya ia mendapatkan dosa jariah besar. Ibu-ibu, emak-emak, ras terkuat di bumi yang kalau naik motor sen kanan belok kiri. Dengarkan ini penting. Gawe konten masak baik di video bari joget-joget geol anjir. Ning kana sih insyaallah. Oh saking beli keburuan baik. Wah ya nemen arah di konsi. Jangan ngejar apa? Ngejar viral, ngejar FYP. Padahal dosa jariah sudah menanti. Orangnya sudah mati tapi videonya, gambarnya menyebar kemana-mana, mempengaruhi banyak manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orangnya sudah terbujur kaku di dalam tanah, dosanya masih mengalir kepada dirinya. Jadi yang namanya jariah bukan hanya pahala, hadirin. Yang namanya jariah bukan hanya pahala, akan tetapi dosa pun ada yang disebut dengan dosa jariah. Selama ini kita hanya mendengar semoga kita dapat pahala jariah, pahala yang tidak ada terputus-putusnya, falahu ajrun ghairu mamnun. Terus kita mendapatkan pahala terus. Ingat, bukan hanya pahala yang jariah, dosa pun bisa ada jariah. Manakala seseorang bikin konten, bikin postingan yang mengandung unsur maksiat dan kemudian menyebar kemana-mana, bahkan ketika orangnya sedang tidur, dia tetap mendapatkan dosa. Kenapa? Ternyata videonya lagi disaksikan oleh banyak mata. Ustaz isu ini lagi turu aja kia dengan aja oleh transferan, mending duit sih dia transferan dosa. Priwe cerita Ustaz, ya ibu gaya konten TikTok joget-joget kayak mengkonon, padahal dia cuma loro aja kontennya. Ya loro tapi nyebar mendi-mendi. Dua tapi nyebar kemana-mana. Maka hati-hati, jangan ngejar viral, jangan ngejar FYP. Kalau mau viral FYP boleh, tapi caranya cara yang baik. Tapi joget-joget kan hiburan Ustaz, hiburan yang benar. Islam tidak melarang kita hiburan, yang penting tidak melanggar syariat. Bukan hiburan-hiburan yang maksiat. Ini ngeri hadirin, hati-hati. Saya sengaja menyampaikan hal semacam ini karena sekarang banyak. Satu kampung jadi kampung TikToker, ajib. Satu kampung jadi kampung YouTuber, ajib. Satu kampung jadi kampung pembuat konten semua. Mending kalau dakwah kita penuhi, kita ramaikan media sosial dengan dakwah, ngaji. Ya konten media sosial di scroll joget-joget, di scroll maning joget-joget maning, di scroll maning joget-joget, scroll judi online, ajib. Sekali ada konten dakwah langsung di scroll, panas ya. Cin denger pengajian sih panas. Wah ya kudu digebek ndas ya kayak makan sih. Jeruk ya golongan batagore metu kabeh kayak makan sih. Hadirin hati-hati. Hati-hati. Apalagi emak-emak. Semua orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya selalu mewaspadai perkara-perkara fitnah di akhir zaman.
pengen terkenal, sampai-sampai nggak peduli sekalipun harus telanjang, sekalipun harus mengumbar aurat. Apa ini? Lupakah dia bahwasanya semua apa yang dilakukannya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang penting terkenal. Kalau yang penting terkenal, Fir'aun gitu terkenal. Fir'aun terkenal. Abu Jahal terkenal, Abu Lahab terkenal. Bahkan namanya dijadikan sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu malu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Abu Lahab. Kalau yang penting terkenal, Abu Lahab dia terkenal. Fir'aun dia terkenal. Kaum Ad terkenal, kaum Thamud terkenal, Ashabur Ras terkenal, kaum Sodom terkenal. Banyak orang-orang terkenal, kaum-kaum yang terkenal. Tapi bukan karena Allah sedang memuliakannya, melainkan karena Allah sedang menghinakannya. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang beriman semangatnya harus semangat amal soleh. Duduk yang dipikirkan gimana menambah bekal pahala. Jalan gimana caranya menambah bekal pahala. Main HP gimana caranya menambah bekal pahala. Bikin konten gimana caranya menambah bekal pahala. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi enggak suka dengan perkara-perkara kebaikan, berarti ada masalah dengan imannya. Ada masalah dengan keyakinannya. Jangan-jangan ia beriman cuma di mulut baik, sementara kenyataannya dia tidak beriman kepada Allah. Buktinya apa? Ketika membuka Facebook, bagian pengajian dia nggak suka, bagian baca Quran dia langsung di scroll, bagian konten nasihat langsung di scroll, giliran joget-joget TikTok langsung manggut. Ada masalah dengannya. Buka YouTube, giliran pengajian suwe temen sampai 15 menit suwe diganti. Giliran dangdutan taling cerbonan sampai sejam setengah di rungunan sampai habis. Baru masak bisa lumayan jeung rame-rame. Rusak, Pak. Jadi kita ini hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Kita ini koreksi diri kita. Udah bener belum iman kita? Kalau kita masih belum cinta dengan dakwah, belum cinta dengan pengajian, masih gandrungnya senang dengan dangdutan, dengan kemaksiatan, berarti ada masalah dengan iman kita. Pengajian dibubar-bubarkan, giliran dangdutan enggak dibubarkan. Pengajian ditolak, giliran konser enggak ditolak. Ustaz Fahmi dilarang ceramah. Saya sedianya beberapa hari ke depan ada jadwal ceramah di salah satu wilayah di Indramayu. Kemudian di cancel, ditolak. Karena ada beberapa orang yang menekan, jangan sampai ceramah di sini. Ini radikal, jangan sampai ceramah. Ajib, radikal opo? Korupsi enggak, maling uang negara enggak, merampok lahan rakyat enggak, tapi dituduh radikal, tapi dituduh garis keras. Hanya karena menyampaikan, saudara, ini negara ini lagi ada masalah, yuk kita tobat berjamaah. Ini negara ini lagi dirundung banyak musibah,
Yuk kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini negara ruwet ngampret deh, luar biasa. Ruwet deh sih teman, ngampret deh. Negara ini ruwet ngampret. Ganti pemimpin, ganti presiden, reshuffle kabinet, reshuffle menteri, ganti aturan, rapat anggota dewan. Tetap negara semakin ruwet ngampret. Ruwet deh sih teman, ngampret deh. Ganti pemimpin, ganti menteri, negara bukan semakin membaik, justru semakin rusak, semakin hancur, semakin krisis. Saya sampaikan solusi atas berbagai macam permasalahan yang menimpa negeri ini hanya satu: terapkan syariat Islam secara kafah. Terapkan hukum Islam secara totalitas. Udah terapkan. Kita rakyat tingkatkan iman Islam kita. Kita sadarkan masyarakat kita agar mereka yakin bahwa Islam adalah solusi atas berbagai macam permasalahan negeri. Saya tampil seperti itu, radikal jadi Fahmi radikal, Acep radikal. Ya Allah. Koruptor masih dihormati, masih dimuliakan. Saya hanya menyampaikan, nyampaikannya juga baik-baik, nggak pakai pedang, nggak pakai pentungan. Ayo nerapkan syariat Islam, beli nerapkan syariat Islam, pentungi siji-siji. Enggak, saya enggak. Ayo nerapkan syariat Islam, beli tak pedangi siji-siji lawan beli. Saya enggak, hanya menawarkan, radikal Acip. Difitnah, dituduh yang tidak-tidak, hadirin. Dia lupa apa karena memang dia nggak tahu. Dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam Quran surah Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, dia memfitnahnya, difitnah, awas radikal, awas teroris, awas aliran sesat, awas kelompok menyimpang, awas kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah. Berani memfitnah demikian tanpa adanya bukti, tanpa adanya saksi, tanpa adanya fakta-fakta yang disampaikan. Tsumma lam yatubu, kemudian dia tidak mau bertobat, ngefitnah, dinasehatin, nggak mau tobat. Kata Allah, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Maka baginya adalah neraka jahanam dan dia akan dibakar di dalamnya. Ngeri, hadirin. Makanya fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah menuduh orang lain sesat, menuduh orang lain radikal, menuduh orang lain teroris tanpa adanya fakta-fakta yang ditunjukkan. Sampai mati dia nggak taubat, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang difitnah, termasuk saya yang difitnah, saya nggak terima, ya Allah ya Rabb. Saya waktu di dunia menuntut ditegakkannya keadilan atas saya, tapi ternyata sulit sekali mendapat keadilan dari manusia. Hingga akhirnya saya mengadukan itu semua saat ini di hadapanmu ya Rabb. Dulu saya difitnah sama si fulan, dulu saya difitnah sama si fulan, saya difitnah sama si fulan bahwa saya ini sesat, bahwa saya ini teroris, bahwa saya ini radikal. Dipanggil, Fahmi, siapa yang ngefitnah kamu? Si fulan, panggil dia. Dipanggil, hadirin. Bener kamu nuduh Fahmi dulu waktu di dunia teroris? Betul ya Allah. Kamu nuduh dia sesat? Betul ya Allah. Kamu nuduh dia menyimpang? Betul ya Allah. Kamu tuduh dia bukan ahlus sunnah wal jamaah? Betul ya Allah. Allah nanya, buktinya apa? Belanga, plongo. Buktinya mana, kata Allah? Buktinya mana? Pelanga, plongo. Pelangai sih teman, plongo iki. Allah nanya buktinya mana?
Ente nuduh Fahmi itu sesat, teroris, radikal, aliran keras. Buktinya mana? Delangap, belum ya iku, dia iku. Digedik ning malaikat-malaikat Gusti Allah kaya mangga. Digedik beli burung. Falahum azabul jahannam wa lahum azabul harim. Apalagi ketika ditanya, mana buktinya kamu nuduh dia sesat radikal? Ya soalnya Fahmi itu memperjuangkan syariat Islam kafah. Ditempiling nih malaikat bongkanya makanan. Emang salahnya apa? Justru bener. Ente nggak lihat surat Al-Baqarah 208? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Cara ibadah kita sesuai dengan syariat Islam. Cara berbisnis kita sesuai dengan syariat Islam. Cara berpakaian kita sesuai dengan syariat Islam. Cara bermuamalah kita sesuai dengan syariat Islam. Cara berpolitik kita sesuai dengan syariat Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara totalitas, jangan setengah-setengah. Sholat yang ngikuti ajaran para ulama, tapi hiburannya yang ngikutin orang-orang barat. Sholat kita mengikuti ulama aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Giliran hiburan melu golongan orang Amerika, konser-konser, joget-joget lanang wadon. Apa gini cow? Islam itu dinun kamilun syamilun. Agama yang sempurna dan aturan-aturannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi kita nggak bisa semau sendiri. Oh, kita bebas dari syariat. Ente bisa bebas dari syariat kalau ente sudah mati. Bahkan sekalipun udah mati, manusia masih dihukumi secara syariat. Harus dimandikan, harus dikafani, harus disolati, harus dikuburkan. Kalau kita mau bebas, jadi wong kafir bebas. Lamun dengan bebas jadi wong kafir, lamun wong Islam wajib ngikut syariat, enggak ada kata bebas. Semua ada aturannya, semua ada syariatnya. Saya pengajian ditolak, hadirin. Kalau yang nolaknya orang kafir, saya maklumin. Kalau yang nolaknya orang kafir, ya wajar orang kafir aja beli senang di pengajian. Ini yang nolak, hadirin, ngaku beriman. Alasannya alasan yang tidak-tidak. Padahal Allah sudah mengingatkan. Saya kutip ini surat Al-Ahzab ayat ke-69. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. La takunu kalladzina adaw Musa. Jangan engkau menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Jangan engkau menjadi orang-orang yang menzolimi Musa, yang memfitnah Musa. Coba khitabnya ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita semua orang yang mengaku beriman. Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang menyakiti Musa. Siapa yang menyakiti Musa? Dari kalangan penguasa ada Fir'aun. Dari kalangan orang kaya ada Qarun. Dari kalangan intelektual ada Haman. Dari kalangan cicunguk-cicunguk ya bala tentaranya Fir'aun. Jangan engkau menjadi orang-orang yang sebagaimana mereka menyakiti Musa dulu, jangan. Ada orang dakwah dibenci.
Ada orang tausiah nggak suka. Kalau tidak cocok, tidak sependapat, ya lana a'maluna walakum a'malukum. Ini ternyata hal semacam ini dari dulu udah ada. Bahkan Imam Syafi'i, hadirin, Imam Syafi'i itu meninggalnya karena sakit. Sebelumnya itu dihantam kepalanya dengan gembok oleh pendukungnya ulama lain yang tidak sepaham dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dulu juga dipersekusi, bahkan digebukin Imam Syafi'i sampai meninggal Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ini pengikut mazhab Syafi'i, tapi kelakuannya barbar, bukan pengikut Imam Syafi'i, tapi pengikut Khawarij. Khawarij itu kan barbar, hadirin. Enggak sepaham, usir. Enggak sepaham, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kafir. Enggak sepaham, langsung dibunuh, halal darahnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Makanya dari dulu seirama. Ada Imam Hanafi dengan pemahamannya, ada Imam Maliki dengan pemahamannya, ada Imam Syafi'i dengan pemahamannya, ada Imam Ahmad bin Hanbal dengan pemahamannya. Semua dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak sepaham masalah kunut subuh, ya wisok bareng-bareng baiklah. Nggak sepaham terkait dengan tata cara sholat, takbiratul ihramnya, ya wis bareng-bareng baiklah. Seirama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Khawarij enggak, pokoknya semua harus ngikut seperti saya, Khawarij. Sekarang ada orang, golongan apapun, kelompok apapun, jamaah apapun, ormas apapun, yang memaksakan diri agar semua sama seperti saya pahamnya. Kalau enggak seperti saya, keluar dari Indonesia. Ajib. Ngadain pengajian, bubarkan pengajiannya. Khawarij model baru. Beli angel beli apa? Khawarij model anyar. Jadi jangan sampai kita ini teriak Khawarij, teriak Khawarij, nuduh orang lain Khawarij, ternyata nggak sadar diri kita sendiri Khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah akhir zaman yang ini menjadi ujian bagi kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata yang menjadi ujiannya itu bukan dari orang-orang luar, hadirin, tapi dari kalangan sendiri. Jadi keder, pengen dilawan, ya sedulur dewek, dimenang-nang baik, ya nambang lunjak, keder, hadirin. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu untuk melakukannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berikanlah kemampuan kepada kami sehingga kami mampu untuk meninggalkannya. Banyak-banyak doa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bingung, pengen dilawan saudara sendiri, enggak dilawan, melunjak disangkanya enggak berani. Jadi bingung, ya Allah ya Rahman. Umat Islam sampai kayak mengkenen, teman. Musuh Islam sudah nyata, Zionis Yahudi. Musuh Islam sudah nyata, koruptor uang negara. Musuh Islam sudah nyata, mereka orang-orang yang sudah menjadi pengkhianat bangsa, menjual aset negara, menjual pulau, menjual sumber daya alam, menjual laut. Mereka itu adalah musuh kita bersama yang sesungguhnya. Tapi anehnya bukan mereka yang dibenci. Orang-orang yang mendakwahkan Islam secara kafah justru yang dibenci. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, semoga dengan pengajian ini semakin menggugah kita semua, menyadarkan kita semua
agar kita jangan sampai larut dengan adu domba orang-orang yang memang mengharapkan kehancuran bagi umat ini. Karena ketika kita ini hancur, kita ini lemah, yang tertawa bukan siapa-siapa. Siapa yang tertawa? Mereka orang-orang kafir. Siapa yang tertawa? Mereka setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.